Tidak menyangka ada orang yang berani mengganggu orang-orang milik Sun Cichang di Queensland. Kakak, cepat selamatkan aku. Jika kau tahu diri sedikit, segera beri salam dan minta maaf, lalu bebaskan orang-orangku. Aku bisa melupakan semuanya. Kakak, anak ini berkali-kali merusak urusanku. Dia masih bilang apa? Dia bilang, meskipun Anda bertemu dengannya, Anda tetap orang pengecut yang tidak berani berbicara, tidak bisa diterima. Apakah dia benar-benar menganggap saya, Sun Zichang, sebagai buah pir lunak yang bisa diperas sesuka hati? Cobalah untuk menyerang saya. Lihat siapa yang berani. Tidak peduli apakah kamu Sun Zichang atau Sun Chang, selama dia menyentuh istri dan anak dari pengawas ketat, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Tuan muda, kamu ini bodoh sekali. Cepat katakan padaku, apa kejahatan lagi yang kamu lakukan? Hei, beri jalan. Yueyu, jangan takut. Mama segera membawamu ke rumah sakit. Yueyu. Ah. Yueyu. Yue. Ziao, apa kau tidak apa-apa? Aku. Saya, mobil baru saya. Hei, kenapa kamu lari? Kamu sedang terburu-buru untuk lahir kembali? Maafkan saya, saudara, anak perempuan saya baru saja jatuh dari lantai 3. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya. Tadi saya terburu-buru, jadi tidak sadar. Bolehkah aku pergi ke rumah sakit dulu? Tidak menyangka Kunzong punya pacar pintar begini. Aku pasti harus jaga dia. Ah, anak, kan? Ayo sini. Jangan gegabah. Kamu jangan sakiti anakku. Aku mohon, tolong biarkan kami pergi. Aku mohon padamu. Sini. Aduh. Jangan menangis. Aduh, kamu berkeringat. Seperti ini. Kau hanya perlu menjanjikan aku. Apapun akan ku penuhi. Hei, kau bebas. Berani melawan lagi? Aku datang. Mendekatlah. Aku ingin pergi kepada mereka. Oh. Bisakah kita pergi sekarang? Salah jalan, ya? Bukankah kau bilang jika aku merangkak, kau akan melepaskan kami? Oh, maksudku jika kau merangkak, baru aku akan melepaskanmu. Bukan aku yang bicara tentang mereka. Benar-benar tidak menyenangkan. Kalian dengarkan aku. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Habisi mereka untukku, satu pun jangan tersisa. Kalian semua bengong ngapain? Hubungi nomor ini. Tuan muda, saya minta maaf. Kau Pingbo. Tuan muda, saya minta maaf. Saya tidak mendidik anak buah saya dengan baik. Oh iya. Bagaimana keadaan Nona Xiao sekarang? Tenanglah. Pangeran Pingyu. Dia baik-baik saja. Hanya saja. Bawa orang ini keluar. Ah, Tuan muda. Saya salah. Ampuni saya. Ah, saya hanya tidak mengenal gunung dan sungai. Mulai hari ini, akulah milikmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong lepaskan aku. Sekarang aku tahu aku salah. Tarik keluar saat sudah larut. Berdiri, tidak mudah membesarkan Pingbo. Ambil saja lenganmu. Tuan muda Xie. Aduh,
Tuan Muda Xie. Paman Ping, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? 7 tahun yang lalu, keluargaku, keluarga Yan, mengalami penganiayaan. Aku melarikan diri ke luar negeri dengan hanya 1 kaki. Aku menjalani operasi plastik. Aku mengubah pita suaraku. 5 tahun yang lalu, aku kembali ke kota Kunming dengan identitas seorang pengusaha kaya keturunan Tionghoa Indonesia. Sun Cichang, menggunakan uang yang didapatkan lebih awal dari luar negeri oleh ayah, mendirikan grup Cichen yang ada sekarang. Selain keluarga Zhao dari Beijing, yang menghancurkan keluarga Yan kami tahun itu, harusnya ada orang lain juga, pahlawan. Apakah kamu masih ingat mereka? Tentu saja aku ingat. Setiap orang yang menyakiti keluarga Yanku, aku ingat dalam hati, namun dengan kekuatan kami sekarang, tetap saja kita tidak bisa melawan mereka. Piambo, tenang saja. Kedepannya kita tidak perlu berhati-hati lagi. Sekarang, bahkan Zaoya yang berada di atas sana, aku pun bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tuan Muda, apa yang sebenarnya terjadi selama 7 tahun ini? Mengapa Anda begitu penuh percaya diri? Percaya diri yang terpancar dari kedua mata mereka juga jelas bukan dari orang sembarangan. Mengapa semua dengan senang hati mengikuti Tuan Muda? Tuan Muda, kabar kepulanganmu ke kota Kunming sudah diketahui keluarga Zhao. Apa kata mereka? Mereka untuk sementara waktu tidak mengurus ini. Putra sulung Zhao Qijiang, Zhao Wushuang, sebulan yang lalu mengalami kecelakaan mobil akibat balapan liar. Tulang punggungnya cedera parah, sudah lumpuh. Terakhir, mereka meminta bantuan dokter negara Xie Ximiao. Setelah Xie Ximiao mendiagnosis, dia mengatakan bahwa akupuntur biasa tidak dapat menyembuhkannya, kecuali menemukan ahli yang bisa melakukan akupuntur 7 inci. Tiang Xuan, sebarkan segera kabar bahwa aku bisa melakukan akupuntur 7 inci. Baik. Tuan Muda, Anda bisa melakukan akupuntur 7 inci. Pingbo, kau tidak tahu kan? Selama bertahun-tahun Tuan Muda bertugas di Gunung Kunlun dan perbatasan, dan menjadi sahabat karib dengan seorang ahli aneh di perkemahan Gunung Kunlun. Akhirnya, saya belajar banyak keahlian medis yang luar biasa darinya. Kali ini, saya akan meminta Zhao Xijiang untuk datang langsung. Memohon. Ayah, Ibu, makanlah sedikit cakwe. Yan Jinwen, bagaimana kamu merawat mereka berdua? Ibu dan anak, Yue masih terbaring di ranjang sakit. Ibu, jangan salahkan Jinmei. Lagi pula, Yue sudah jauh lebih baik. Pagi-pagi siapa yang datang mengetuk pintu ya? Tidak tahu. Deh. Kenapa sih kamu nggak peka? Nunggu aku bukain pintu. Ya, Ma. Aku yang buka. Hahaha, Nona Xia, ya, saya Liu Xianchong dari rumah sakit Kang Hui. Tuan Liu, dari grup Kang Hui, dia datang ke rumah kita untuk apa? Tidak tahu. Kau datang untuk apa? Aduh. Nona Xia, saya datang untuk meminta maaf. Saya bukan manusia, bukan saya. Saya sudah memaafkanmu. Bangunlah. Kunjungan kali ini, saya membawa sedikit hadiah. Silakan diterima dengan senang hati. Aduh, Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian makan. Aku permisi dulu ya. Jinwei, ikut aku sebentar. Cepat katakan apa yang terjadi, dan juga orang-orang kemarin itu. Hubunganmu dengan mereka sebenarnya apa? Sayang, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka, tapi aku dengar sebelum kaya raya, Liu Jianchong itu adalah bos mafia terkenal di Kunzu, preman besar, tapi kemudian dia bertemu dengan orang penting dan menjadi bersih. Coba bayangkan, kalau karena dia, orang penting di belakangnya terpengaruh, apakah dia akan diampuni? Sayang, jangan pikirkan lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Cincin ini, begitu berharga, mana tega untuk dipakai? Ibu, pakailah saja. Jianling, dengar-dengar menantumu baru saja keluar dari penjara. Hehehe, selamat malam. Pesta ulang tahun kakek, bawalah menantu perempuanmu juga. Baik. Siapa? Kakak laki-laki menelepon. Meminta kita untuk menghadiri pesta keluarga malam ini. Biasanya kita tidak diizinkan untuk menghadiri pesta keluarga. Kakek meminta kita untuk membawa Jingwei juga. Aku sudah bilang, pasti akan mempermalukan aku lagi. Kartu Xiao ini berisi 1 juta. Perusahaan saya masih ada urusan. Ambil ini dan belikan kakek hadiah yang mahal. Pilihlah dengan hati-hati. Kalau kakek senang, mungkin kita bisa makan dengan nyaman. Tenang saja.
Xiao, serahkan saja padaku. Aku ini memang tidak ada konsep waktu sedikit pun. Melihatnya, acara hampir dimulai. Jika terlambat, kakekmu pasti akan marah lagi. Aduh. Paman kedua. Kalau begitu, kalian masuk dulu saja. Saya akan menunggu di sini saja. Lagi pula dia tidak punya kartu keanggotaan Tulip Club. Meskipun kalian menunggunya, kalian tidak bisa masuk bersama dia. Ayo masuk dulu saja. Tuan, tolong tunggu sebentar. Untuk masuk ke Tulip Club, Anda memerlukan kartu keanggotaan. Kakak sepupu, apa yang terjadi dengan ipar perempuan ini? Saya sudah menunggunya lama di bawah sini, tapi tidak melihat dia datang. Coba telepon dia. Apa dia terjebak macet? Saya rasa tidak ada macet di jalan. Jangan-jangan dia tidak ingin datang ke pesta ulang tahun kakek. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Aku sudah datang 2 jam lebih awal. Loh, suami sepupuku ini benar-benar tidak tahu sopan santun ya, Yan Jingwei ini. Mau membiarkan kita menunggu terus-menerus begitu? Telepon dia. Bagaimana? Hadiah yang kuminta kau beli? Yan Jiwei datang dengan tangan kosong. Aduh, paman kedua, hadiah dari keluargamu di mana? Ah. Hadiahnya belum aku beli, tapi aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuk kakek. Sepertinya adik iparku ini sudah menyiapkan hadiah besar ya. Haha. Ya, kalau begitu kita tunggu saja. Lihat betapa berharganya hadiah dari saudara ipar ini. Hahaha, terima kasih atas tangyuannya. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah dokter tradisional Tiongkok, Xie Ximiao. Tuan Xie, hadiah yang kami siapkan untuk kakek kali ini adalah membiarkan Tuan Xie memeriksa kakek secara gratis. Hahaha. 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 Dokter tradisional Xie Ximiao juga orang yang bisa kamu undang. Hahaha. Paman, keluarga kalian itu terlalu pelit. Ya, menghemat uang untuk hadiah sedikit itu, malah dapat penipu yang menyamar jadi dokter tradisional Xie Ximiao, kata saya, adik kedua. Hadiah ini sih. Jika tidak punya uang, beli yang lebih murah saja. Asalkan niatnya sampai sudah cukup. Kamu bilang sekarang kalian melakukan hal ini. Benar-benar membuat saya terdiam. Aduh, apakah ini benar atau tidak? Biar si Elang meraba nadi kakek sekali. Pasti tahu. Baiklah. Kalau begitu raba nadi sekali saja. Si Elang. Aduh, benar-benar mirip dengan Yin Jingwei. Pasti aktor tua yang kamu cari ini menghabiskan beberapa ratus yuan. Ya, hahaha. Permisi, apakah master pengobatan tradisional sudah mendiagnosis penyakit apa? Di bagian jantung. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, dalam 12 jam, pasti akan mengalami gejala berat. Pasti. Anak kedua, di hari yang bahagia ini, kamu suruh Yuyu mencari penipu, untuk mengatakan hal-hal sial seperti ini, mencoba membuat saya marah. Anak kedua. Hari ini adalah hari ulang tahunku, loh. Menantu kesayanganku memberi aku hadiah sebesar ini. Sungguh membuat saya terkejut dan merasa terhormat. Apakah kamu berharap saya cepat sembuh agar bisa membagi warisan? Ah tidak begitu. Tidak perlu menjelaskan. Anakku sayang, menantu kesayangan, dan bersama penipu ini. Kalian berdua, keluar dari sini. Mendengus, ini sangat mengecewakan. Keluarga mereka tidak layak untuk datang sama sekali. Tempat seperti ini. Ren Xiao Yao, sekelompok tikus, aku akan pergi dulu. Terima kasih telah berjalan perlahan. Qian Jingwei, kamu sekali lagi membuatku kecewa hari ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ziyu,
Tenang saja, keluarga Xia akan meminta bantuanku. Kita sudah sampai pada titik ini. Kamu masih saja berbicara besar. Hari ini aku diusir keluar oleh keluarga Xia. Mulai sekarang kita tidak punya lagi hak bicara di keluarga Xia. Dikusir keluar. Bu, yang seharusnya diusir keluar adalah mereka. Seringkali. Aku tidak mau siapapun mengganggu makan malam keluarga kami berlima. Yan Jingwei. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Kau masih berpura-pura, apakah ini menarik? Yueyu, lapar nggak, Papa? Yueyu hampir mati kelaparan. Nanti Papa akan bawa kamu makan makanan yang paling enak di sini. Oke, Mom? Binatang buas. Halo, saya Kepala Deng. Bos, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Beberapa hari lagi akan ada seorang tuan bernama Yun Jingwei yang akan menghadiri jamuan makan malam di Tulip. Ingat mulai sekarang. Tuan Yan ini adalah tamu paling terhormat di Tulip. Apapun permintaannya, kamu harus menurutinya. Bahkan jika dia membakar abis klub Tulip, kau juga harus membakarnya. Ingat ya, baik. Bos, tenang saja. Saya pasti akan merawat Tuan Yan Jingwei dengan baik. Baguslah. Sebenarnya siapa Tuan muda Yan itu? Sejak saya mengikuti Tuan Sun Zicheng, belum pernah melihat, kau ini dewa yang begitu setia. Halo, Bibi. Anda Tuan Xia, ya? Ahahaha. Halo, saya Huang Mingze, penanggung jawab di sini. Selamat datang di Tulip Club. Halo, Tuan Tao. Ahahaha. Anak kecil, Paman memberikanmu hadiah. Suka tidak? Suka. Terima kasih, Paman. Apa yang terjadi dengan monster tahun baru? Bersihkan area ini. Mengerti. Ini benar-benar mengecewakan. Tak kusangka. Adik kedua untuk menghemat uang. Mencari penipu. Menipu ayah. Hehehe. Tan Zhao, bagaimana kalau kita mulai makan? Kurasa kakek pasti sudah lapar. Baiklah. Mari kita mulai makan. Pelayan, sajikan makanan. Direktur Tao. Direktur Tao. Mengapa Anda datang sendiri? Untuk perkenalkan semuanya, beliau adalah Direktur Utama Tulip, Bapak Tao. Direktur Tao, maafkan kami semua. Klub Tulip ini harus melayani tamu penting. Mohon kalian segera pergi. Apa? Suruh kami pergi? Makanannya belum datang. Meskipun begitu, Manajer Chao, kami tetap tamu di sini. Sikap kalian dalam melayani tamu agak tidak pantas, bukan? Tidak pantas. Tuan, apakah kalian berhak untuk tetap di sini? Saya yang memutuskan. Sekarang juga, kau hanyalah seorang manajer. Klub Yujing didirikan oleh Tuan Sun Cichang. Kamu hanya seorang manajer. Percaya atau tidak, saya akan melaporkanmu. Hei, Pak Tao, ayah saya adalah Su Fang. Kita ini kan sesama orang dalam. Berikan sedikit muka. Ya, Pak Su. Iya, kamu adalah anaknya Direktur Su. Xiao San, saya beri saran padamu, mulai sekarang, jangan bawa orang sembarangan ke klub Tulip kami. Jika ada kejadian seperti ini lagi, saya akan memulai proses verifikasi anggota. Kami akan meninjau kembali keanggotaan ayahmu. Sekarang juga, segera berikan padaku. Wow, sangat cantik. Mereka adalah 4 pengawas utama. Apakah identitas Han Chao dan yang lainnya sangat tinggi? Mereka adalah 4 pengawas utama Mei, Lan, Zhu, dan Yu. Posisi mereka di Yujin Xiang setara dengan melarikan diri. Tapi dalam kondisi biasa, 3 pengurus utama Mei, Lan, Zhu, dan Yu tidak akan menerima tamu secara langsung, kecuali jika ada tamu terhormat di klub Tulip malam ini. Lihat saja siapa tamunya. Bukankah itu keluarga paman kedua mereka, masih di sini? Sungguh tak tahu malu. Yan Jingwei, kenapa kalian masih di sini? Kenapa belum pergi? Aduh. Ada apa? Hezong? Hezong ternyata masih bertahan di sini. Saya akan segera menyuruh mereka pergi. Yuan Shao adalah tamu dari kesalahan kami. Apa Yuan Shao baik-baik saja? Saya sih baik-baik saja, tapi putri saya masih ketakutan. Mengerti? Belum. Tuan Zhao, apa Anda salah paham? Di sini, orang yang bernama Su ini harus dipanggil keluar. Pukul saya sekali. Lupakan saja. Lagi pula kita semua satu keluarga, dan hari ini juga ulang tahun kakek. Benar. Kalau begitu usir mereka, jangan sampai mengganggu kami makan.
Tahu. Antarkan mereka keluar. Pergi, pergi. Pergi, 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 pergi. Cepat. Jangan teriak. Lihat apa? Lihat apa yang teriak. Pergi. Jingwei. Sejujurnya, ini sebenarnya bagaimana sih? Begini ceritanya. Manajer tahu. 10 tahun yang lalu, saat berada di titik terendah dalam hidupnya, ayah saya membantunya. Mungkin dia merasa sangat berterima kasih atas hal itu. Benar-benar begitu. Ayo kita pergi makan. Iya, Mama, aku sudah lapar. Ayo cepat pergi makan. Yanjin, aku benar-benar harus. Aduh, Mama, tenanglah. Jin Guang. Kirim orang untuk menyelidiki bagaimana dia bisa menjadi tamu istimewa di sini. Baik, saya akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Hei, kalian ngapain di sini lama-lama? Cepat, jangan hanya berdiri diam. Bukan, cepat lari. Bisa nggak? Saya bicara sama kamu. Jangan. Saya hanya mendorongmu sedikit. Kau langsung jatuh. Tak disangka, keluarga besar malah jadi kaya karena pura-pura jatuh. Kakekmu terlalu berlebihan. Ini adalah foto yang diambil oleh ayah saya di rumah sakit. Dokter bilang dia harus istirahat di rumah. Dokter bilang kalau mau makan apa saja, makan saja. Lihat ini, pembuluh darah jantung pasien mengalami perubahan. Saya juga tidak berdaya. Dokter. Saya baru saja merayakan ulang tahun ke-73. Saya tidak mau. Saya benar-benar tidak mau. Tidak mau terlihat tua. Anda adalah ahli di bidang ini. Selama bisa menyelamatkan ayah saya, berapapun uangnya, saya akan bayar. Tuan Xia. Bukan saya tidak mau menolong Anda, tapi penyakit Anda ini memerlukan seorang ahli yang bisa menggunakan jarum 6 inci untuk mengobati Anda. Saya, Qian, tidak berbakat. Saat ini hanya bisa menggunakan jarum 5 inci. Di mana bisa menemukan ahli yang bisa menggunakan jarum 6 inci? Iya, benar. Sebenarnya, saat ini di kota Kunzu ada 2 ahli yang bisa menggunakan jarum 6 inci. Hanya saja, tidak tahu apakah kalian bisa mengundang mereka atau tidak. Belum pernah ada orang yang tidak bisa saya undang. Siapa dia? Salah satunya adalah tokoh besar yang datang ke Kunzu untuk beristirahat, Wuan Sensui. Ada kabar yang mengatakan bahwa Wuan Sensui saat ini bisa menggunakan jarum 7 inci. Benar. Begitu berita ini keluar, mengejutkan seluruh pandemi. Jika Jenderal Wuan mampu melakukan 7 inci, jika benar dia dapat menyelamatkan Tuan Xia, itu yang terbaik. Jenderal An. Siapakah yang lain itu? Yang satu ini adalah Bei Xie Miao kita. Siapa itu Xie Miao? Yang kamu sebutkan itu Xie Miao. Kamu seperti apa penampilannya? Oh. Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk berfoto bersama Tuan Xie saat saya sedang belajar. Lihat, ini dia. Apa? Apakah benar bahwa orang bodoh itu menikahi Xie Miao? Saya belum pernah melihat Yu sebahagia ini. Jin Wei, terima kasih. Saya sudah janji akan menjadi suami dan ayah yang baik. Hanya saja, hari ini jadi seperti ini. Bagaimana kalau besok saya minta maaf kepada kakek dan biarkan dia memaafkanmu? Bebas. Mulai sekarang kau tidak perlu lagi memohon kepada siapapun. Tapi masih ada, kau percaya atau tidak, mereka akan memohon kepadamu. Paman. Jin Wei, maafkan aku, siang ini aku salah paham padamu. Ada apa, Paman? Kakekmu kenapa-napa, di rumah sakit. Kakek saya, ada apa dengannya? Kakekmu mengalami serangan nyeri dada. Dokter mengatakan hanya dokter Tiongkok Xie Miao yang dapat menyelamatkan kakekmu. Jing Wei, bukanlah kami salah paham padamu. Kami tidak tahu bahwa pria tua itu siang tadi adalah Tuan Xie Miao. Kakeknya sudah pergi duluan, dalam keadaan kritis. Tolong undang dia lagi sekali untuk menyelamatkan ayah. Kakak, Xie Miao, Tuan tua, tapi kau membuatmu lupa. Adikku. Ini kesalahpahaman, sudah kukatakan, kau tidak boleh menerima kebaikan tanpa membalasnya. Lebih baik kita selamatkan ayah dulu. Hai. Ye Wen. Aku yang kedua. Kau datang saja, kita abaikan saja. Aku datang mencari Jing Wei.
Ada urusan apa dengannya? Datanglah. Kami bertiga. Ayahku sakit. Sejak kecil aku sudah mencari guru. Omong kosong. Adik, berapa banyak minuman yang kamu sudah minum? Nomor 2, berapa banyak yang saya minum? Itu urusan saya. Keluar sana. Kirimkan ke ayah. Saya yang akan melakukannya. Saya akan bicara dengan paman besar. Ayo, ayo, ayo. Nomor 2. Bangun. Jangan mabuk. Pergi. Ah, penjaga. Lihatlah, ini masalahnya. Jingwei, Jingwei, saya sudah jelaskan. Ini salah paham. Lihatlah. Orang tua ini juga kakeknya Ziyu, Xia Jiangwo. Kita tidak perlu melakukan drama palsu seperti ini. Tuan tua Xie Ximiao, saya memang bisa memberi salam, tapi saya ada satu syarat. Syarat? Syarat apa? Berlutut dan memberi hormat padaku. 100 kali seperti Yan Jiwei. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu pikir ayahku akan berlutut dan memberi hormat padamu? Orang dewasa sedang bicara, anak-anak jangan menyela. Xia Jingguo, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kau mau atau tidak? Baiklah, aku mau, aku mau. Baik, aku sudah selesai. Ah, bukan, apa maksudnya? Kepalaku juga sudah terbentur. Kau seharusnya menepati janji untuk meminta maaf kepada Tuan Xie. Kapan aku pernah bilang akan meminta maaf kepada Tuan Xie Ximiao? Oh, kau mengolok-olokku. Ya, aku. Kuperingatkan kau, jika kau berani lagi. Benar-benar, anak bau, jangan terlalu sombong. Aku memang sombong. Apa kamu bisa mengalahkanku? Terserah. Kamu bisa coba lihat sendiri. Baiklah. Hahaha. Tuan, ada perintah apa? Malam ini, beberapa sampah akan datang mengganggu keluarga kita. Saya tidak ingin ada gangguan apapun. Tuan, tenang saja. Saya jamin malam ini tidak akan ada gangguan apapun untuk Anda. Itu bagus. Hei, hei Zi, sekarang kita punya berapa orang? Cepat panggil orang. Kakak, kamu butuh berapa orang? Semakin banyak semakin baik. Kumpulkan saudara-saudara di luar kompleks Mingzu. Saya kasih tahu kamu ya, hari ini urusannya tentang nyawa dan masa depanmu serta aku. Cepat ya, baik, kakak. Siapa anak bodoh yang mengganggumu? Kenapa aku harus panggil banyak saudara ke sini? Itu adalah menantu dari adik keduaku. Tapi anak ini lumayan juga. Aku bilang padamu, saudaraku, ingat baik-baik, potong tangan atau kaki sudah cukup. Pastikan pekerjaan ini dilakukan dengan rapi. Keuntungannya tidak lepas darimu. Tuan Jia, Anda tenang saja. Saya ini sudah tua. Tak bisa berkata banyak, tapi urusan berkelahi. Saya jago. Ayo, saudara-saudara, pergi. Bos kami sedang urusan di dalam. Orang yang tidak berhubungan. Minggir. Hei, kamu tahu saya siapa? Suruh bos kalian keluar untuk bertemu saya. Saya tidak peduli siapa kamu. Hanya masalah apakah uangmu cukup atau tidak. Sungguh konyol. Aduh. Hanya karena kamu berani menipu saya, kenapa kamu merasa saya kurang orang? Ayo, teman-teman, pergi. Ah. Aduh. Aduh. Ayo, saudaraku. Kalian salah paham. Tidak menyangka kalian para bos sedang mengurus urusan di sini. Mengganggu. Mengganggu. Haha. Mengganggu. Tunggu. Ingin pergi ya? Lambat. Saudaraku. Ada kakak. Jangan. 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 Hei. Anjing hitam. Siapa kamu sebenarnya? Berani melawan tuan muda? Kakak. Anjing tua ini. Juga seorang pemimpin preman. Biasanya sih, orang yang baik sama yang jahat. Kalau dia lihat kami, mungkin langsung sujud deh. Sudah besar, lari, lari, hehehe. Orang tua itu sudah kabur. Ayo kita pulang. Tidak perlu.
Malam ini saya akan berjaga sendiri. Biar saudara-saudara yang naik mobil. Bos, Anda benar-benar akan berjaga sendiri? Lalu, sebenarnya seberapa tinggi status tuan muda itu? Seberapa tinggi? Saya rasa itu bukan sesuatu yang bisa kita duga. Yang penting kamu tahu, ketika tuan muda berada di dekatnya, maka kita akan menikmati kemewahan dan kekayaan tanpa akhir. Ah, Jian Guo ya. Ada apa ini? Xie Ximiao sudah datang atau belum? Ayah, begini keadaannya. Saya dan Zimin pergi ke rumah anak kedua. Tadinya bermaksud meminta mereka agar Xie Ximiao memeriksa penyakit ayah. Pasangan si bungsu ini langsung mengusir kami keluar. Itu belum selesai. Waktu kami turun ke bawah, menantu perempuan itu mengejar kami dan memukul kami. Iya, kamu lihat ini. Si bungsu ini. Apa dia benar-benar ingin melihatku mati begitu saja? Hahaha, ayo saja. Kalian cari lagi orang itu, Yan Jingwei. Harus bawa Xie Ximiao ke sini. Hahaha. Ah, aku dan Ziming akan pergi lagi. Kali ini, meskipun terpaksa, aku tetap akan membawa Xie Ximiao untukmu. Jiang Wo. Kau benar-benar anak yang baik yang dipilih ayah. Ayah. Kita pergi sekarang. Ayah, kau begitu yakin di depan kakek. Bagaimana jika kita tidak bisa meminta bantuan Scorpion Miao? HMPH, jika kita tidak bisa, maka kakekmu tidak akan selamat. Apalagi yang kau pesankan, aku menawarkan diri untuk mendapatkan simpati kakekmu, agar nanti di masa depan, kita berdua, ayah dan anak, bisa memiliki sedikit kekuasaan bicara di rumah berikutnya. Tapi Yan Jingwei itu sama sekali tidak ingin menyelamatkan kakek. Kalau begitu, kita hanya bisa mulai dari pamanku. Dia kemarin malam mabuk, pikirannya tidak terlalu jernih. Kalau dia tahu kakekmu dalam bahaya, dengan kondisinya, pasti akan memaksa Yan Jingwei untuk mencari Xie Ximiao. Adik kedua, kamu tidak ingat kejadian semalam kan? Kakak benar-benar minta maaf. Kemarin malam minumnya terlalu banyak. Aku tidak ingat apa-apa, istrimu. Aku belum cerita ke adik kedua tentang itu. Bukan apa-apa kok. Aduh, istrimu, setelah malam ini, penyakit ayah kita akan berbahaya, akan sulit disembuhkan. Hal sepenting ini kenapa kau tidak memberitahu adikmu? Hal sepenting ini kenapa kau tidak mengatakannya? Kakak, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ayah? Untuk menyelamatkan nyawa ayah, butuh melewati satu rangkaian beras, yaitu bapak tua yang kemarin. Besanmu, maksudmu bapak tua itu? Benar, Xie Ximiao. Ya, orang itu sudah kami undang. Kalian sendiri yang mengusirnya, bukan begitu? Aduh, Jingwei, bukan begitu. Cepat panggil Jingwei untuk mencari Tuan Xie. Kirim Yueyu pergi sekolah dulu. Cepat telepon dia. Suruh dia setelah mengantar Yueyu langsung pergi menjemput Xie Ximiao. Aku nggak mau telepon. Kalau mau, kamu yang telepon. HMPH. Oke. Aku yang telepon. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Matikanlah. Aduh, ini. Sayang. Kemana dia pergi? Teleponnya dimatikan. Ayah sudah sangat khawatir. Aku sudah bilang padanya untuk mencari dokter Xie guna mengobati kakek. Tenang saja. Aku sudah berbicara dengan Tuan Xie Ximiao. Dia pasti akan pergi. Mobil ini mobil dari mana? Mobil yang kubeli. Dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Apakah uang yang kukasih saat itu untuk membelikan hadiah kakek? Semua kamu gunakan untuk membeli mobil? Sudah terbeli juga. Tidak bisa dikembalikan juga. Lagi pula sekarang kamu kerja juga butuh mobil. Sudahlah. Aku malas berdebat denganmu, tapi lain kali kamu harus hemat dalam menggunakan uang. Sudah kamu dengar? Sudah tahu, sayang. Xiao Fang mengambil obat, minum sekali pagi dan sekali malam. Cukup konsumsi selama 3 hari. Tabib, penyakit saya tidak akan kambuh, kan? Setelah menghabiskan obat, Anda akan sembuh total. Terima kasih, haha. Ah, silakan. Semangat, Tua Xie. Terima kasih atas kerja kerasnya, Tua Xie. Tidak usah repot.
Saya permisi dulu. Terima kasih. Saya antar. Kakek, apakah kamu sudah merasa lebih baik, Ziyu? Terima kasih untuk seluruh keluarga kalian. Pada hari pembentukan negara, kamu pergi cari yang kedua. Katakan kalau saya sakit, minta si Esi Miao datang untuk menyelamatkan saya. Dia benar-benar mengusirmu dari pintu besar. Ayah memang benar. Saat itu Ziming juga ada. Aku dan Zimin keduanya dipukuli oleh mereka berdua. Bukan hanya itu, dia yang dengan sendirinya menyebutkan hal-hal yang bahkan memukuli kami. Keesokan harinya kami pergi mencarinya lagi. Pasangan kedua tetap tidak mau. Akhirnya aku berjanji untuk memberikan 10% saham dari grup Sia padanya. Baru dia setuju. Baiklah. Aku akan membesarkannya. Dia menyelamatkan hidupku, bahkan masih menawar. Oh iya. Bagaimana kabar penyelidikan yang kuminta sebelumnya? Bagaimana, kakek? Aku sudah menyelidikinya, katanya. Saat Tang Mingze jatuh miskin dulu, ayah Yan Jingwei telah membantunya. Dan juga, Yan Jingwei mengenal si Esi Miao. Karena ketika dia di penjara, dia tinggal di sel yang sama dengan junior si Esi Miao. Hanya hubungan sekecil itu saja. Jiang Wu, beritahu semua orang, aku akan mengusir keluarga anak keduaku dari keluarga, dan sekaligus mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga Xia. Aku ingin melihat bagaimana mereka semua bisa hidup. Paman kedua. Bagaimana? Kenapa kau datang? Kakek kedua punya perintah. Ingin mengambil alih klinik medis Xia. Mengambil alih klinik medis Xia. Apa maksudnya? Kakek kedua sudah memberitahu. Keluarga kalian akan diusir dari keluarga Xia. Dan klinik pengobatan secara otomatis akan diambil alih. Diusir dari keluarga. Aduh. Paman. Kenapa kalian datang? Kami ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kenapa kalian ingin pergi? Kami telah menyepakati sebuah proyek dengan perusahaan tanaman senyuan. Saya sedang bersiap untuk menandatangani kontraknya. Oh, itu kebetulan. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, Anda dipecat. Mulai sekarang Anda tidak lagi menjadi hukum perusahaan. Perusahaan bioteknologi Lantian akan diteruskan oleh Xia Ziling. Apa? Kenapa bisa begini? Kakak, kau mungkin belum tahu. Kakek sudah memutuskan untuk mengusir seluruh keluargamu dari keluarga Xia. Jadi sekarang kau bukan lagi anggota keluarga Xia. Semua bisnis keluarga Xia tentu saja harus dikelola olehku. Bagaimana mungkin kakek melakukan ini padaku? Aku akan menemui kakek sendiri untuk meminta penjelasan. Mama, apa kau sakit? Ibu Ziyu. Apa yang terjadi dengan kalian? Keluarga Xia sudah menyita pakaian dan saham milik ayah. Mereka juga memecatku dari perusahaan. Kakek telah mengusir kami dari keluarga. Ziyu, bagaimana dengan luka di lututmu? Aku tidak terima dan pergi untuk menghadap kakek. Namun, begitu sampai di gerbang rumah keluarga Xia, aku dihentikan oleh pengurus yang. Dia bahkan mendorongku. Dia bilang aku bukan lagi putri keluarga Xia. Lalu kita harus bagaimana ke depannya? Klinik dan saham sudah hilang. Kebebasan juga hilang. Pekerjaan pun tak ada. Pengeluaran sehari-hari keluarga kita itu jumlahnya tidak sedikit. Ibu, jangan khawatir. Saya akan keluar besok untuk mencari pekerjaan lagi. Jin Wei, kamu seorang pria dewasa. Apakah kamu hanya mengandalkan Ziyu untuk menopang hidupmu seumur hidup? Bukankah tahu? Bos dari klub Yu Qingxiang berhutang budi kepada ayahmu. Cobalah minta bantuan padanya. Biar dia carikan pekerjaan untukmu. Tidak butuh waktu lama, keluarga Xia pasti akan mengembalikan dan menarik kembali saham dan manajemen medis, dan juga akan meminta Ziyu untuk kembali mengelola perusahaan. Yan Jingwei, mimpi apa kamu? Kenapa keluarga Xia harus meminta kita kembali? Bisakah kamu lebih realistis sedikit? Kau ini seorang pria dewasa, setiap hari hanya mengantar jemput anak. Kau ini bagaimana sih, ibu? Lebih baik kau diam saja. Qin Wei baru saja kembali. Membiarkannya bekerja sekarang juga tidak realistis. Ziyao, aku keluar sebentar. Tian Xuan akan segera menjemputku untuk pergi ke keluarga Xia. Bukannya, kau anak nakal. Ngapain kau kesini? Yan Jianwei sekarang seluruh keluarga merasakan bagaimana rasanya menganggur. Sekarang kamu datang ke sini. HMPH,
Apakah kamu mau uang? Berlutut dan sujud di depan kami semua. Kami beri kamu angpau. Bagaimana? Ahahaha. Ah. Zhao Ergo. Orang datang. Tertawa. Hei. Kamu mau apa? Istriku telah diganggu oleh anjing keluarga Xia. Aku harus membela kehormatan dia. Ah. Saudari, jangan terlalu sombong. Percaya atau tidak, satu telepon dariku bisa membuatmu putus tangan dan kaki. Keluarga mereka sudah tidak punya penghasilan. Orang yang kelaparan terlalu lama akan menjadi gila. Lebih tidak sebanding dengan berurusan dengan orang yang gila. Terima kasih. Saya sudah mengikuti resep yang Anda berikan dan mengambil obatnya. Saya juga sudah mengonsumsinya dalam satu siklus pengobatan. Hasilnya ada. Tapi tidak bisa menyembuhkan secara permanen. Begitu, Nyonya An. Saya akan menyesuaikan resepnya lagi. Silakan coba minum obat ini selama 1 minggu. Baik. Terima kasih, Xiao Yan. Kenapa kau datang? Hahaha. Nyonya Han, Anda sangat beruntung. Keahlian medis Xiao Yan melebihi saya. Dia mungkin punya yang bisa menyebabkan jerawat di wajahmu. Benarkah? Nyonya Han, jika saya tidak salah tebak, 3 hari sebelum jerawat muncul, Anda melakukan olahraga berat dan juga makan daging kambing. Bagaimana Anda tahu? Ya, tepat sebelum jerawat muncul, saya baru saja mengajak beberapa teman mendaki gunung. Cuan Kiong, kenapa saya tidak terpikirkan? Nyonya Han, saya akan menambahkan 1 bahan Cuan Kiong untuk Anda. Konsumsi selama 1 minggu setelah pulang. Menghilangkan jerawat seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan pamit dulu. Pamit. Sierra, saya datang menemui Anda kali ini untuk meminta bantuan Anda. Tolong lihat resep ini. Ah. Ini adalah resep pil kecantikan yang sudah lama hilang. Ayah, saya sudah memastikan berkali-kali. Saya, Jie Ximiao, mendapatkan resep pil kecantikan ini. Dia sedang mencari perusahaan yang berkualifikasi untuk mengembangkan produk kecantikan. Syarat dan ketentuannya adalah perusahaan tersebut harus berasal dari Queensland. Ini adalah kesempatan emas. Menurutku, kita bisa mendapatkan kerjasama ini. Keuntungannya pasti lebih dari ratusan miliar. Tidak sesederhana itu, tapi peluang bisnis sebesar ini. Pasti akan ada pesaing lain. Ada kabar dari sana? Ziling melalui hubungannya dengan Sultan Chow, sudah mengkonfirmasi bahwa si Chang Group tidak tertarik pada Mei Lian secara sepihak. Hahaha, bagus. Tanpa saingan dari Chi Cheng Group, kesempatan kita akan lebih besar. Salahku karena mengusir keluarga adikku terlalu cepat dulu. Kalau tidak, hubungan saudari Hong, keluarga Yan, si orang tidak berguna itu, dengan Xie Ximiao, mungkin benar-benar bisa mendapatkan resep rahasia kecantikan. Perihal adik kedua yang diusir dari keluarga, saya rasa Xie Ximiao belum tentu tahu. Kita sebaiknya segera menghubungi Xie Ximiao. Mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan resep pil kecantikan ini. Haha, baiklah. Segera beritahu ke bawah. Semua orang harus lembur untuk menulis rencana. Harus selesai dan diberikan kepada saya besok pagi. Kali ini kita harus memenangkan tender ini. Pasya, saya sudah mencari tahu sedikit tentang perusahaan Bapak. Perusahaan bioteknologi Lantian, pimpinan perusahaannya, Nona Xia Tianyu. Kemampuannya memang sangat kuat, ya, hahaha. Kalau dia datang, saya sangat tertarik untuk berdiskusi dengannya tentang pengembangan kerjasama. Dia sedang sibuk dengan pekerjaan penting, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Begitu ya, kalau ada urusan, bisa bicara dengan saya juga kok. Tidak perlu dia datang, hahaha. Maafkan aku. Aku tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Bagaimana ini? Dia ingin berbicara dengan Ziyu. Lalu bagaimana? Bagaimana ini? Kalian berdua siapkan hadiah. Lalu pergi ke rumah Laoer dan kembalikan saham dan klinik kepadanya. Selain itu, undang Ziyu kembali bekerja di perusahaan. Adik kedua, kakak ini tidak mengganggu kalian, kan? Kau datang untuk apa, adik ipar? Satu keluarga mana ada dendam semalam? Ayah menyuruhku mengantarkan hadiah untuk kalian.
Paman besar sebelumnya telah mengeluarkan kami dari keluarga. Sekarang ketika membutuhkan bantuan Tuan Xie Ximiao, dia datang meminta bantuan. Ayah memikirkannya berhari-hari. Aku juga menyesali keputusanku saat itu. Ini bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan mudah. Darah lebih kental daripada air. Kita sekeluarga tidak boleh berpisah. Ya, benar kan? Adik kedua, kurasa lebih baik demi resep kecantikan. Perihal resep tersebut, tidak ada salah paham seperti itu. Kalau begitu, kalau menurutmu seperti itu, boleh saja. Kalau begitu, ubah posisi Ziyu. Jangan biarkan dia terus bertanggung jawab atas perusahaan bioteknologi Lantian. Bagaimana? Ziyu sudah terbiasa dengan bagian Lantian. Mengganti pekerjaan seperti itu tidak tepat. Bro, ini tidak pas. Karena kita sudah diusir dari keluarga. Masalah rumah tangga berikutnya tidak ada hubungannya dengan kita, bukan? Xia Jiangwo, kamu belum cukup paham. Jika benar-benar ingin istriku kembali, biarkan kakek Xia datang langsung untuk memintamu. Aku sudah sangat jelas berbicara. Biarkan kakek Xia datang langsung untuk memanggil tuan kedua. Semua ini salah. Semuanya salah paham tentangmu. Katamu kau diam-diam menggelapkan uang perusahaan. Kakek juga sedang bingung sehingga menebus kalian sekeluarga dari keluarga. Kemudian aku tenang. Mengirim orang untuk menyelidiki. Baru tahu, ternyata bagian keuangan dendam padamu. Sengaja menuduhmu dengan tuduhan palsu. Sekarang sudah baik. Sudah berlalu. Kakak kedua, klinik di sana tetap kau yang tangani kembali. Hai, Ziyu, proyek di Lantian juga masih menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Haha. Ayah. Aku tidak peduli bagaimana Xia Ziyu bekerja sebelumnya. Mulai hari ini, semua harus menurutku. Mengerti? Mengerti. Zelina, mulai hari ini, perusahaan Lantian tetap dikelola oleh Ziyu. Tapi aku sudah. Kenapa kamu bahkan tidak mendengarkan ucapanku? Kakek, sebenarnya apa alasannya? Aku baru saja datang di hari pertama. Sekarang mukaku sudah malu sekali. Zilin, jangan marah. Tunggu sampai dia mendapatkan proyek Meiyan Fenfang. Baru akan kuizinkan. Kapan dia pergi? Bukankah itu terserah padaku? Jadi begitu. Biarkan dia mendapatkan pendapat lagi. Lagi pula, pada akhirnya semuanya akan menjadi milikku. Dr. Xie sangat puas dengan revisi rencana yang kubuat. Dia bilang akan datang hari ini untuk menandatangani kontrak. Bagus. Ziyu, kau bekerja keras sekali semalaman merevisi rencana itu. Begini saja. Urusan penandatanganan kontrak biar aku yang urus. Kau pulanglah dan istirahat. Baiklah. Ternyata dia benar-benar suka pekerjaan ini ya. Kemampuan jangan ditanya. HMPH. Lalu bagaimana? Bahkan saya harus pergi sendiri untuk memohon mereka menandatangani kontrak ini. Kamu biarkan dia menyebutkan itu. Kakek, syukur Tuhan sudah datang. Apakah pemegang resep pil kecantikan ini adalah Anda, Tuan Xie? Ya, saya hanya membantu Nyonya Zhang Tiangxuan untuk menandatangani atas namanya. Dan Nyonya Zhang Tiangxuan sudah memberikan petunjuk. Kontrak 3 tahun ini akan saya tandatangani. Semua akan saya tandatangani. Kalau begitu, berarti tidak ada cara untuk menyingkirkan orang yang selalu mengganggu itu. Ya, terima kasih. Ya, periode otorisasi kontrak ini hanya 3 tahun. Setelah kita menandatangani kontrak, kita perlu membangun pabrik, membeli peralatan, melakukan instalasi dan penyesuaian. Semua persiapan ini akan memakan waktu 2 tahun. Apakah kamu bisa bernegosiasi dengan Nona Zhang Tiangxuan? Perpanjang masa berlakunya sedikit lagi. Hahaha, ini sudah saya bicarakan dengan Nyonya Zhang Tianxian. Hanya kerjasama selama 3 tahun. Jika puas, akan diperpanjang secara alami. Tuan Xia, ada apa? Apa kamu tidak percaya pada cucumu sendiri? Hahaha. Tidak percaya. Apakah ada skema kerjasama lain? Nona Zhang Tiangxuan juga mengajukan proposal lain. Kepemilikan resep obat kecantikan senilai 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar tunai. Keluarga Xia tidak punya uang sebanyak itu. Aku rasa papa pasti memilih rencana pertama. Keluarga Xia memang tidak punya 30 miliar. Jin Wei, menurutmu bagaimana? Kurasa keluarga Xia kali ini pasti akan membeli produk baru. Jia sekarang diperkirakan hanya memiliki dana sekitar 5 miliar. Sayang, kakekmu adalah orang yang ambisius. Dia akan mencari cara untuk mengumpulkan uang.
Seberapa besar nilai dari ruangan kecantikan ini? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Begitu kita berhasil mendapatkan hak penggunaan ruangan kecantikan ini, akan ada 3 miliar yang berputar. Saya rasa tidak akan memakan waktu lama. Itu 3 miliar loh. Saldo kas di akun kami hanya sekitar 500 juta. Bahkan bisa lebih sedikit. Kekurangan 2,5 miliar ini. Dalam waktu sesingkat ini, dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu. Tetapi ini adalah kesempatan emas bagi keluarga kita untuk masuk ke jajaran keluarga terpandang di Kunzu. Bahkan di seluruh wilayah Barat Daya, meskipun kita menggadaikan semua aset kita paling banyak hanya bisa mendapatkan pinjaman sekitar 2 miliar. Ya, kakek. Aku mendengar dari Tan Chao bahwa ayahnya memiliki hubungan yang baik dengan kepala cabang bank pertanian dan perdagangan Kunzu. Bagaimana kalau aku menanyakan apakah dia bisa membantu kita mendapatkan pinjaman? Baik, Zilin. Jika benar-benar bisa mendapatkan pinjaman, kakek akan memberi pujian besar padamu. Terima kasih, kakek. Hei. Jika kita benar-benar bisa membeli seluruh hak milik dari pihak pria tampan, bukan hanya ekspresi wajah si Miao yang tua itu yang tidak perlu kita perhatikan lagi, bahkan keluarga Yan Jingwei pun tidak perlu kita khawatirkan lagi. Saat kita menjadi orang kaya di Kunzu, saya pasti akan mengusirnya dari provinsi Kunzu. Hahaha. Bagaimana? Tan Chao menggunakan hubungan ayahnya, akhirnya bisa meyakinkan Qin Hao Chang, tapi dia mengatakan seperti ini, 5 juta. Sebanyak itu diberi. Asalkan bisa membeli hak kepemilikan formula obat pemutih wajah ini, 5 juta itu tidak ada artinya. Hahaha. Tuan muda, lubangnya sudah digali, mereka sudah melompat, bagus. Sekarang saatnya menyingkirkan target berikutnya. Hahaha. Ibu, resep pil kecantikan ini malah berbalik. Sekarang kita yang akan maju. Hahaha. Jian Guo, ya, bisa mendapatkan resep pil kecantikan. Ini adalah kabar baik. Segera siapkan undangannya. Akhir pekan ini saya akan mengadakan jamuan untuk tokoh-tokoh besar di Kunzu. Baiklah. Percayalah. Keluarga Xia kita telah memiliki ramuan obat awet muda. Orang yang sebelumnya sulit diundang, kali ini pasti bisa diundang. Dan juga dari grup Cicang. Biarkan Yang Zilin mengatur hubungan dengan Sultan Chao. Hahaha, baik. Ini adalah kesempatan besar untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuan Sun Ciceng, juga undangannya. Kirimkan saja ke Jenderal Wuan yang sedang beristirahat di Provinsi Kun beberapa waktu lalu. Seperti Jenderal Wuan, orang penting yang sangat tinggi kedudukannya dan misterius. Orang terkaya di Barat Daya saja tidak bisa memintanya. Jian Guo, ya. Apakah Jenderal Wuan bersedia datang atau tidak itu satu hal. Apakah kita mengundangnya atau tidak itu hal lain. Meskipun Jenderal Wuan tidak mau datang, setidaknya kita bisa menarik perhatiannya, bukan? Kalau Jenderal Wuan Shen sedang dalam mood yang baik, dan dia datang, hahaha. Ayah, Anda benar. Tenang saja. Undangan ini akan saya antar langsung ke kediaman Jenderal Wuan Shen. Ziming. Segera beritahu. Acara ini akan diselenggarakan dengan standar tertinggi. Berapapun biayanya, saya akan melakukannya. Ini akan saya urus dengan baik. Lagi pula, bagaimana jika kita sudah mendapatkan formula kecantikan dan tidak bisa menggunakannya? Apakah kita serahkan pengembangan formula ini kepada Zilin? Dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Kali ini, pinjaman bisa disetujui, berkat Zilin. Mengenai Yan Jingwei itu, awalnya aku harus sendiri-sendiri menjemput mereka sekeluarga untuk kembali. Berani sekali, sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Kakek, apa yang akan kau? Aku akan membuat mereka malu di pesta itu. Aku akan mengusir mereka sekeluarga dari keluarga ini di depan umum. Hahaha. Kakek memang memiliki rencana tersembunyi. Ya, Ziyu kita memang berbakat. Kau telah melahirkan anak perempuan yang baik sekali. Hahaha. Ibu, aku pulang. Hehehe. Aduh. Jingwei. Nah, tentang resep kecantikan yang diambil oleh Xia Jia. Kau sudah melihatnya, kan? Sudah. Aku melihatnya di berita. Setelah ini, Ziyu akan bertanggung jawab atas pengembangan formula pil kecantikan. Status sosialnya akan semakin tinggi. Sebagai suaminya, kamu juga harus berusaha. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa cocok dengannya? Iya, saya akan berusaha. Jangan cuma bicara saja, kamu harus ada tindakan nyata. Begini, setelah urusan resep kecantikan ini benar-benar selesai, aku akan bertanggung jawab mengantar jemput Yuyu. Kamu, carilah pekerjaan yang baik ya. Iya, Bu.
Kabar baik. Jangan-jangan Tuan Sun Cicang setuju untuk datang ke pesta perayaan keluarga Xia kita? Hehe, namanya juga benar. Saya mendapatkan undangan ini melalui hubungan ayahnya Tan Chao. Undangan dari adik, tak disangka. Tuan Sun malah setuju. Pengusaha kaya keturunan Tionghoa ini sejak datang ke Kunzu. Kami belum pernah punya kesempatan untuk berkenalan dengannya. Sekarang kesempatan itu datang. Hahaha. Ayah, jangan terlalu senang dulu. Ada kabar baik lagi. Haha. Ah, jangan-jangan orang dari Panglima Agung Huan juga membalas pesan, katanya Panglima Agung juga akan ikut pesta kemenangan kita? Hahaha. Makam leluhur keluarga Xia kita sangat beruntung. Hahaha. Bisa mengundang tokoh penting seperti Panglima Agung Huan. Keluarga Xia kita akan kaya raya. Hahaha. Oh, kakak. Hari ini. Hari yang penting. Datang ke pesta perayaan keberhasilan. Semua orang penting dan berpengaruh di Kunzu hadir. Kau membawa menantu laki-laki yang pernah di penjara ini. Kalau sampai membuat orang lain marah, kau sanggup menanggung akibatnya? Jing Wei adalah suamiku. Dia juga tidak punya kualifikasi untuk datang. Adik Mei Wei ada di sini. Lagi pula dia juga suami Ziyu. Sang pemanah. Fan Yuanzheng, juga Tuan Sun Cicang, dan juga Presiden Liu dari Kanghui Pharmaceutical sudah datang. Kenapa mereka semua berdiri di pintu dan tidak masuk? Itu karena ada satu orang besar yang paling penting yang belum datang. Orang besar? Orang besar apa? Apakah statusnya lebih tinggi dari Tuan Sun Cicang atau Tuan Shou Fan? Wuan Shen Sui. Luar biasa. Oh, begitu. Tidak heran Tuan Muda bilang dengan posisinya sekarang, keluarga Zhao di ibu kota pun tak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Tuan Muda adalah Wuan Shen Sui. Saya adalah jenderal perang di bawah Wuan Shen Sui. Li Pojun, aku datang atas perintah Panglima Agung untuk menghadiri pesta ini. Hahaha. Kejutan pertama. Hahaha. Jenderal Li telah tiba. Keluarga Xia kami merasa sangat terhormat. Hahaha. Jenderal Li, silakan. Silakan. Ya. Hahaha. Tuan Fan. Tuan Sun, tamunya hampir semua sudah datang. Mari kita masuk saja. Tunggu sebentar. Tuan Xia, tamu-tamu penting hampir semua sudah hadir. Kita tidak perlu menunggu lagi. Mari masuk. Kenapa kita semua menunggu? Tapi Tuan Xia belum juga datang? Hahaha. Tunggu sebentar. Kalau begitu tunggu lagi sebentar. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Aneh sekali. Mengapa mereka tidak masuk? Aku saja belum masuk. Berani masuk mereka? Yang datang ke King Mei hari ini semua orang penting. Jangan bicara omong kosong lagi. Sungguh, ini sangat lucu. Tuan Chi Shou, Tuan Sun Cicang, dan Jenderal Wuan, pemimpin perang. Siapa di antara mereka yang tidak bisa membuat seluruh Kunzu bergetar hanya dengan menginjakkan kaki? Tuan, anak muda, apakah kamu sudah gila karena terlalu lama di penjara? Bicara omong kosong seperti itu. Ayah, aku lapar. Baiklah, Yu, ayah akan membawamu masuk untuk makan. Sayang, ayo. Bukan. Sudah, kita juga masuk. Tuan Sun, silakan. Tuan Fan, silakan. Ayo. Ini. Apa yang terjadi? Lakukan sesuai rencana. Ini untuk memastikan bahwa Yan Jiangwei yang tidak berguna itu akan dipermalukan. Ayo. Kelompok Fuyuan memberikan lukisan asli dari Zhang Tiansheng, seorang master kaligrafi terkenal, kepada kelompok Xia. Wu Jia dari Hunzu memberikan sepasang Yu Jilin. Keluarga kaya ini benar-benar murah hati dalam memberi. Namun, mulai sekarang, saya yang akan mengembangkan pekerjaan pihak Yang Mei. Posisi kita di perusahaan berikutnya akan semakin tinggi. Tidak ada lagi yang akan berani mengusik kita. Semoga saja. Baiklah, saya juga siap mengantarmu. Yan Jingwei, ada apa? Kamu juga ingin mengirim hadiah ke keluarga Xia kami? Ini adalah porselen biru dan putih. Ini pasti tiruan. Xia Ximing, saya sarankan kamu hati-hati. Jika porselen biru dan putih ini pecah, kamu tidak akan mampu menggantinya. Tidak mampu menggantinya? Itu lelucon. Sebenarnya saya akan mengatakan yang sejujurnya. Mulai hari ini, keluargamu tidak lagi berhak ikut campur urusan keluarga Xia kami. Perusahaan yang dipimpin Ziyu akan kuserahkan pada adikku. Ingin memberi hadiah? Menang. Hadiah ini diberikan oleh Jenderal Wuan yang gagah berani. Hahaha.
Kau menggertak siapa? Vas ini bagaimana mungkin hadiah dari Jenderal Wu Ansen? Hahaha. Porselen biru ini adalah hadiah dari Jenderal Wu Ansen dan saya. Lalu kamu yang menjatuhkannya. Kamu ini bajingan. Hadiah besar dari Jenderal Wu Ansen hancur begitu saja karena kamu. Cepat minta maaf. Saya tidak sengaja menjatuhkan hadiah dari Jenderal Li. Tolong maafkan saya. Siapa yang suruh kamu begitu ceroboh? Haha. Jenderal Li. Benar-benar saya yang tidak tahu aturan. Cucuku tidak tahu aturan. Saya rasa ini semua pasti ada salah paham. Benar. Ini semua salah paham. Semua berakhir karena sampah ini. Rokoknya. Kalau bukan karena dia membuka vas yang diberikan oleh Jenderal Sen tanpa izin, saya juga tidak akan memecahkannya. Berlutut. Berlutut. Minta maaf pada Jenderal Li. Vas porselen biru dan putih ini bukan saya yang memecahkannya. Mengapa saya harus berlutut padanya? Kamu akan berlutut atau tidak? Tidak berlutut. Baik. Jika begitu, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Saudara-saudara, hari ini telah terjadi hal yang tidak menyenangkan. Maafkan saya semua, apalagi kepada Jenderal Wu Ansen. Hari ini, pelaku utama kesalahan, Yan Jingwei, telah melakukan kesalahan dan menolak mengakui kesalahan. Dengan sikap yang sangat angkuh, dia harus dihukum berat. Di hadapan kalian semua, saya dengan tegas mengumumkan bahwa saya akan mengusir keluarga Lin, termasuk anak kedua saya, dari keluarga ini. Ayah, kakekmu, Sun Jinwei, dengan sembarangan membuka hadiah dari Wuan Sensuai. Tapi orang yang memecahkan hadiah itu bukan dia. Ia adalah Xia Ziming. Apakah hukuman seperti ini untuk keluargaku tidak terlalu tidak adil? Seandainya Yan Jinwei tidak sembarangan membuka hadiah besar dari Wuan Sensuai, Ziming tidak akan memecahkan vas bawang putih itu. Ya, memang, seperti apa Yan Jingwei sebenarnya? Saya percaya semua orang yang hadir di sini sudah tidak asing lagi. Sebelum keluarga Yan jatuh, dia hanyalah seorang tuan muda yang tidak belajar apa-apa. Pernah melakukan sesuatu yang bisa dipercaya? Kakek, posisi Jingwei salah. Kami menerima. Tetapi kalian harus menghapus nama keluarga kami. Saya tidak terima. Kalau bukan karena keluarga kami, apakah keluarga Xia bisa mendapatkan resep pil kecantikan? Ayo, jangan ngomong begitu. Resep pil kecantikan itu kami, keluarga Xia, beli dengan uang sungguhan. Urusan pinjaman itu dibantu oleh calon menantu saya, Tan Chao. Keluargamu memang tidak berkontribusi apapun dalam hal ini. HMPH, kau benar. Urusan resep ramuan kecantikan itu tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Yang berjasa besar adalah pacar Zilin, Han Chao. Apa? Kakek, urusan resep ramuan kecantikanmu, saya akan menyerahkan semuanya kepada Zilin. Sedangkan kalian sekeluarga, aku akan menarik kembali semua saham. Tanpa Ziyu, kau dipecat dari perusahaan. Tapi aku tidak terlalu kejam dalam bertindak. Klinik keluarga Xia akan kutinggalkan untuk kalian. Apa hakmu memperlakukan aku seperti ini? Dasar apa? Dasar dia telah membuka hadiah besar yang dikirim oleh Panglima Perang Wuan. Harus dihukum berat. Oh, bagus sekali. Tapi kau sudah bicara panjang lebar. Jika dikatakan Panglima Perang Wuan sama sekali tidak menyalahkanku, lalu apa maksud perkataanmu ini? Maksudku, aku hari ini seenaknya membuka hadiah dari Jenderal Wuan. Jika dia tidak marah padaku, maka keluarga mertuaku tidak akan disingkirkan, dan istriku, Xia Ziyu, masih bisa bertanggung jawab atas pengembangan resep ramuan kecantikan. Tentu saja tidak. Meskipun tanpa kejadian tadi, aku tidak akan memberikan urusan sepenting ini kepadamu. Hei, semuanya sudah mendengarnya, kan? Xia Yuan sebenarnya sudah lama berniat mengusir keluarga mertuaku dari keluarga Xia. Hari ini aku secara sembarangan membuka hadiah dari kuil Wuan. Ini sebenarnya hanya alasan saja. Benar, meskipun tidak ada kejadian yang terjadi barusan. Setelah jamuan selesai, aku tetap akan mengumumkannya di depan umum. Hancurkan keluarga yang kedua itu sampai tuntas. Tahu kenapa? Beberapa waktu yang lalu, saya sampai sakit parah karena marah dengan Yan Jingwei ini. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa saya adalah Dr. Xie Ximiao. Yang mungkin bisa menemukan Dr. Xie Ximiao hanya dia yang bermata lemah. Tapi ketika saya datang mencarinya, keluarga mereka malah mengusir saya. Itu karena saya mabuk. Diam. Hari itu ayah sakit. Aku pergi 2 kali ke rumah sakit. Aku memohon agar kalian mencari dokter sakti Sun Ximiao untuk mengobati ayah. Tapi kalian justru memperlakukan saya dengan buruk. Menginjak-injak saya seenaknya. Demi menyelamatkan nyawa ayahku. Aku menanggung kehinaan ini. Haha.
Kalian berdua aktingnya bagus sekali. Sayang sekali jika tidak menjadi aktor. Yuan Jinglei, katakan yang sebenarnya. Apakah benar seperti itu? Benar, memang seperti itu. Jianlin, hasil yang kita capai hari ini adalah akibat yang kalian terima sendiri. Jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Jianlin, cepat bawa menantu yang tidak berguna itu pergi. Ayah, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Ayo pergi, ayah. Tapi semoga kalian tidak menyesal. Ayo, 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 ayo. Tuan Sun, jangan pergi. Tuan Sun, jangan melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Tuan Fan, Jenderal Li, bukan begitu. Aduh, Tuan Sun. Yan Jingwei, apa dosa keluargaku sampai melihat bintang sial seperti dirimu? Baru pulang berapa lama? Kami sudah 2 kali ditangkap oleh keluarga Xia. Ibu, jangan bicara lagi. Jingwei melakukan ini juga demi aku. Kamu masih membela dia, nanti kamu akan menyesal. Sekarang Jingwei, Ziyu juga kehilangan pekerjaan. Apa rencanamu? Bukankah masih ada klinik ayah? Kamu mengandalkan pendapatan dari klinik? Cukup untuk makan, minum, dan kebutuhan kami sekeluarga. Saya khawatir kita bahkan tidak bisa membayar uang sekolah Yuyu nanti. Tenang saja, bisnis klinik pasti akan semakin baik. Coba jelaskan, bagaimana caranya agar bisnis klinik ini berkembang? Saya berencana agar dokter nasional Xie Ximiao menerima kita sebagai murid. Jin Wei, apa yang kamu katakan itu benar. Jin Wei, jangan sembarangan bicara. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukannya, kau harus cerai dengan Ziyu. Apakah kamu berani setuju? Bu, kenapa bicara sembarangan seperti itu? Baiklah, aku setuju. Sebenarnya ayahku sudah mempelajari pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun. Keahliannya dalam pengobatan pasti ada, hanya saja kurang terkenal. Jadi, kali ini selama Tuan Xie bersedia menerima ayahku sebagai murid, nanti secara alami akan banyak pasien yang datang untuk berkonsultasi. Hahaha, Jian Wei, aku akan menunggu kabar baik darimu. Aku, orang tua ini, bisa melihat ruangan catur ini. Bukankah itu sudah cukup berharga? Untuk urusan ini, masih perlu bantuan lebih lanjut dari Tuan Xie. Yan Xiao Yao, tenang saja. Tentu saja aku tenang. Aku akan menggunakan resep obat ini untuk menghancurkan keluarga Xie. Tuan Muda, orang-orang kita mengirimkan pesan. Orang-orang keluarga Zhao yang dikirim untuk mencari jejak Kunlun memang menemui jalan buntu. Mereka tidak menemukan apapun. Kurasa dia pasti sangat cemas. Lagi pula, Zhao Wushuang adalah satu-satunya putranya. Zhao Qijiang diperkirakan tidak akan lama lagi datang ke Kunzu untuk mencarinya. Saya sebenarnya cukup menantikan untuk melihat bagaimana grup Yan akan runtuh dalam sekejap. Dan bagaimana paman saya yang telah menyebabkan keluarga saya hancur akan memohon. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa itu? Nona Sen bilang bahwa dia akan datang ke Kunzu secara pribadi dalam sebulan ke depan. Tunggu saja, Tuan Muda, Anda akan dibersihkan. Baru saja, pimpinan Tianhu Group kembali kami tolak. Sekarang, orang-orang yang ingin memanfaatkan cahaya keberhasilan Mei Yan dan kita semakin banyak. Pekerjaan sudah semakin banyak. Hahaha, Jian Guo, 30 miliar itu sangat berharga untuk mereka. Hahaha. Tugasmu adalah terus menyelidiki perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke dalam formula Mei Yan dan kita. Usahakan untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Baik, Pak. Kali ini, kita pasti bisa masuk ke seluruh wilayah Queensland. Seluruh lapisan atas barat daya. Tentu saja. Saat itu, kita harus benar-benar menghancurkan wanita sampah Yan Jingwan itu. Aduh, tidak baik. Tidak baik. Apa yang terjadi? Kakek, kenapa panik seperti itu? Nona Suan baru saja mengumumkan bahwa pil awet muda Fang sudah muncul. Apa yang tidak mungkin? Dari mana datangnya begitu banyak Danfang? Kabarnya, Danfang kecantikan adalah versi sisa dari Danfang awet muda. Jika Danfang awet muda itu nyata, kita bertiga bisa menghapus semua usaha kita. Sudah selesai. Keluarga Xia benar-benar selesai. Lalu bagaimana? Cepat, cepat kejar bos Tianhu itu kembali. Cepat pergi. Ya. Kakek, masih ada satu kabar lagi. Jenderal Wan menerima undangan Xie Ximiao. Dalam 3 hari, akan memverifikasi resep Zuyandan. Lalu bagaimana? Kakek, sekarang hanya ada satu cara. Hanya untuk membuat Jenderal Wan memverifikasi.
dan mengumumkan bahwa resep obat itu palsu. Katanya aku tidak menghargai hubungan baikku dengan Jenderal Wuan. Aku punya firasat, Jenderal Wuan selalu memperhatikan keluarga Xia kita. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Jenderal Li untuk menghadiri pesta kemenangan kita. Ayo, kita akan pergi ke rumahnya untuk memohon padanya. Berhenti. Jenderal Wuan, kau kembali ke wilayah terlarang, yang berani membunuh. Kami datang untuk menemui Jenderal Wuan. Pergi. Jenderal Wuan bukanlah orang yang bisa kalian temui sesuka hati. Kalian berdua, saya adalah kepala keluarga Xia. Xia Yuan, khusus datang untuk menghadap Jenderal Wuan. Mohon maaf. Kalian berdua yang cerdas, sudah mengerti. Lawan kita, maka tunggu sebentar. Lihat, kan, walaupun bermain curang, dia masih tahu lawan kita. Lawan kita tetap bisa digunakan. Pasti. Lapor, Tuan Sen, Jenderal Li. Ada seseorang di luar yang mengaku sebagai keluarga Xia meminta untuk bertemu Komandan Sen. Akhirnya datang juga. Hu Jun, kau pergi temui mereka. Ingat, jangan terlalu ringan tangan. Paham? 4 HH. Li Changji. Komandan Sen tahu kalian sudah datang. Dia punya pesan untuk saya sampaikan. Tuan Sen bilang kejadian di pesta hari itu membuatnya sangat tidak senang. Dia ingin kalian mengatakan kesalahan kalian di mana. Jika jawabannya benar, kalian berhak bertemu dengan Tuan Sen. Bukan Jenderal. Kami benar-benar tidak tahu salah kami di mana. Benar. Yan Jing dan keluarganya sudah kami usir. Iya. Saya ingin melaporkan. Tuan Sen berkata, jika kalian tidak ingat di mana kalian salah, maka kalian harus sujud 100 kali. Mungkin dengan itu, kalian akan mulai ingat. Hahaha. Bukan begitu. Kenapa lagi sujud? Iya. Ayah, tidak perlu. Ah. Cepat, 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 cepat datang sini. Kakek. Ayah, kalian ini. Jangan bicara lagi. Nanti orang desa akan tanya kita salahnya di mana. Sekali salah harus sujud 100 kali. Ah, anak bilang sekali salah sekali. Sungguh memalukan. Saya sudah sepantaran ini. Selalu orang lain yang sujud pada saya. Tidak disangka. Saya sudah sujud hingga habis kehidupan berikutnya. Kamu ini sampah. Jika bukan karena Yan Jingwei yang memecahkan vas porselen biru yang diberikan oleh Shen Shuai, apakah kita bisa sesial ini? Sampah ini. Seandainya saya tahu seperti ini, saya seharusnya mendengarkan kalian sejak awal. Biarkan dia benar-benar menghilang. Kakek. Jangan pikirkan orang yang tidak penting ini dulu. Pertemuan akan segera menghasilkan keputusan. Cepat, buka televisinya. Terima kasih kepada Dr. Xie dan Zuyan yang murah hati. Apakah ini benar atau tidak? Dokter sakti lainnya? Di mana dokter sakti lainnya? Mengapa hanya kamu sendiri yang datang? Resep ramuan awet muda yang diberikan oleh Ni Zhang Tiangxuan. Setelah diverifikasi bersama oleh Jenderal Wuan, saya dan para ahli dokter sakti lainnya. Dengan ini saya nyatakan secara resmi bahwa yang ada di tangan Ni Zhang Tiangxuan adalah resep ramuan awet muda yang asli. Ah. Ayah, kita, Sasha, benar-benar hancur. Kakek, ayah, kakek, 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 bangunlah. Ayah, ramuan untuk menjaga awet muda yang sebenarnya. Wah, kali ini keluarga ini benar-benar merugi besar. HMPH. 30 miliar habis sia-sia. Aduh. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada ayah setelah melihat pesan ini. Mungkin marah sampai muntah darah. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Xia Jianlin, kamu sudah diusir dari rumah. Kenapa masih peduli? Itu tetap ayahku. Ayo pergi. Ziyu, Jinwei, kamu lagi-lagi pergi tidur siang di mana? Apakah Jinwei bilang dia tidak akan pulang siang ini? Dia bilang ingin belajar kepada Xie Ximin untuk menjadi murid ayahmu. Kenapa aku sulit mempercayainya? Bu. Beri Jinwei sedikit waktu lagi, ya? Ayah, apa kita ditipu? Apakah Zhang Tiangxuan merencanakan ini semua? Dan Dr. Xie Ximiao itu juga, sepertinya ikut bermain peran. Sekarang bagaimana di luar? Zhang Tiangxuan mengumumkan bahwa Zui Wanan akan memberikan resep kepada Jenderal Wuan Shen. Zhang Tiangxuan benar-benar pandai bermain taktik. Pertama, dia menjual rokok palsu kepada kita, membuat kita menjadi korban. Sekarang, demi menyenangkan Jenderal Wuan Shen, dia memberikan resep obat awet muda kepada Jenderal Shen.
Perempuan jahanam itu telah merugikan kita 3 miliar. Tidak bisa begitu saja selesai. Benar, kita masih punya kesempatan. Jenderal Wan Shen selalu memantau kita. Mari kita coba memohon padanya lagi. Tapi, sebenarnya aku benar-benar tidak ingin sujud lagi. Lihat, baru saja Wan Xi mengeluarkan pengumuman. Dia akan membagikan Zuiwandan kepada rakyat Kunzu. Semua perusahaan lokal di Kunzu dapat mengikuti penawaran terbuka. Hahaha. Pihak kami belum selesai. Hahaha. Jenderal Li Pojun, Panglima di bawah komando Jenderal Wuan, telah memenuhi permintaan Jenderal Wuan, yaitu membuat sebuah rencana bisnis. Isi rencana bisnis tersebut adalah, jika kita mendapatkan proyek penelitian, bagaimana cara mengembangkannya dengan nilai maksimal? Bagaimana cara memberikan manfaat bagi warga Kunzu? Begitu proposal diterima oleh Panglima Wan Shen, kami akan diberikan hak eksklusif penggunaan penelitian gratis dan permanen. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk kita maju ke depan. Kita harus membuat proposal terbaik. Zilin, tanggung jawab ini akan aku serahkan padamu. Kakek. Saya sudah berusaha, tapi kemampuan Xia Ziyu memang lebih baik daripada saya. Bagaimana jika perusahaan lain mengajak dia untuk membuat rencana? Kalau begitu, biarkan perusahaan lain tidak berani mengajak dia. Uang ini untuk uang kopi para saudara. Untuk urusan itu, lakukan seperti yang saya katakan. Tunggu sebentar. Saya akan keluar untuk menelepon. Tuan muda sudah memberikan perintah, menerima uang untuk urusan. Dia bebas merencanakan. Benar. Uang dari Tuan Xia sudah saya terima. Masalahnya akan saya bantu selesaikan. Tenang saja, kalau begitu, tidak ada yang berani mencari rencana Xia Ziyu lagi. Hahaha. Sayang, ada apa? Padahal kita sudah janji untuk datang langsung dan membuat rencana senilai 5 juta untuk mereka. Tapi sekarang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Akhirnya ada kesempatan yang benar-benar baik. Apakah mungkin mereka takut datang? Apa maksudnya? Kenapa bisa begini? Saya tahu pasti keluarga Xia takut pesaing akan meminta saya membuat proposal. HMPH. Mereka benar-benar sangat kejam. Sayang, bagaimana ini? Sayang, apakah kamu pernah berpikir untuk membuat proposal dan memberikannya kepada Wu Anxi? Mungkin kamu bisa mendapatkan resep Zuyandan. Apa? Aku harus mengajukan sendiri? Sama sekali tidak paham. Jadi, ini proposal yang dibuat oleh tim kalian? Zilin kan sebelumnya bukan orang yang menangani hal ini. Kamu lihat, iya. Kakek, aku setiap hari mengawasi mereka. Baiklah. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk bangkit. Jiang Wu, kamu ikut aku mencari Ziyu ya. Lalu bagaimana? Sekarang hanya bisa mengandalkan Ziyu. Aku berencana membeli rencana yang dia pegang seharga 10 juta. Dia baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti bisa dipakai untuk uang yang kurang. Ayah, ngomong-ngomong, si kakak hitam ini benar-benar bisa diandalkan kalau urusan uang. Hahaha, bagus. Itu apa sih? Kita mau main game nih, kalian bisa pergi. Kau ini siapa sih? Kau suruh kami pergi. Lalu kami pergi begitu saja? Saya yang membayar, orang-orang kulit hitam ini. Kalian cukup pintar juga, tahu rencana melawan orang-orang kulit hitam. Ku beritahu kau, orang-orang kulit hitam sudah berkata, siapapun yang berani mencari Xia Ziyu, kami akan pukul dia. Saudaraku, kerjakan dia, kalian kerjakan. Apakah dia orang yang kamu cari? Bukan. Malah membuatnya seperti seorang pencuri. Bodoh, bukan? Ayah, masuklah. Jianlin, Ziyu sedang menulis proposal bisnis. Untuk perusahaan mana dia menulis proposal bisnis itu? Istriku berencana untuk berinvestasi sendiri.
Jangan. Ziyu, kakek ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jual rencana yang kamu buat ke keluarga Xia. Saya akan bayar 10 juta. Tidak dijual. Ah, saya cukup bebas. Ziyu, kamu bahkan tidak menghargai wajah kakek. Tadi Ziyu bilang dia akan menulis rencana sendiri untuk diberikan kepada Jenderal Wu Ansen. Jika Ziyu menulis rencananya sendiri, itu mungkin hal yang baik untuk kita. Apa maksudnya? Coba pikirkan. Dia sendiri yang menulis proposalnya. Tentu saja dia akan berusaha lebih keras. Maka kualitas proposal tersebut terjamin. Hehehe. Kita akan diam-diam mengganti proposalnya. Maksud Anda, mengganti proposal yang ditulis Ziyu dengan proposal yang luar biasa? Dengan begitu kita merugikan 10 juta. Masih bisa mendapatkan rencana yang paling sempurna. Bukankah ini keuntungan ganda? Hahaha. Kamu sendiri yang atur urusan ini. Jangan ada masalah. Tenang saja. Pa, aku pasti akan urus ini dengan baik. Pa di sini hahaha. Bagaimana dengan rencana istriku? Sudah selesai. Biar aku lihat. Bagaimana dengan Jin Wei? Latihan kerasnya. Dulu dia tidak belajar bela diri, melarikan diri dari penjara selama 7 tahun. Sudah lama terlepas dari masyarakat. Sayang. Proyek yang kamu buat ini benar-benar bagus. Aku yakin Kapten Wu Ansen pasti akan memilih proposalmu ini. Benarkah? Meski aku tahu kamu hanya menghiburku, tapi aku merasa jauh lebih percaya diri sekarang. Kalau begitu, aku akan langsung pergi untuk mengirimkan proposalnya. Kamu antar Yueyu ke sekolah. Ya, hati-hati di jalan. Tujuan Xie sudah meninggalkan kompleks perumahan. Rencana sudah dimulai. Kenapa tiba-tiba kehabisan tenaga? Ziyu. Dan, kenapa kamu di sini? Saya datang ke sini untuk mengambil beberapa barang. Ada apa ini? Mobil saya kehabisan angin. Saya harus buru-buru ke gedung pemerintahan. Kebetulan lewat. Saya antar kamu. Benarkah? Iya. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Kalian semua sudah teman lama. Kenapa begitu sopan? Cepat naik saja. Ziyu, kamu lihat tidak laundry kering itu? Bisakah tolong ambilkan pakaian saya di sana? Saya khawatir nanti mobil berhenti di sini dan petugas parkir memberikan denda. Baik. Saya sedang butuh uang. Hahaha. Bagaimana dengan pembangunan negara? Sudah berhasil. Hahaha. Kamu sudah memeriksa rencana Ziyu dengan teliti? Pak, saya sudah memeriksanya dengan teliti. Rencana ini benar-benar sempurna. Pembangunan negara. Memang kamu hebat. Hahaha. Caca sudah ada harapan. Hahaha. Ini bukan sepupu perempuan saya. Ya, sekarang kamu bukan lagi keluarga Xia. Loh, kamu juga datang untuk mencuri buku percakapan? Kalau kamu bisa datang, kenapa saya tidak bisa? Kalah di tangan saya. Kamu. Xia Ziyu, kau sama sekali tidak tahu bahwa rencana bisnismu sudah hancur lebur. Sekarang rencana bisnismu ada di tanganku. Ziao, kau sudah melewati tahap seleksi awal? Iya. Hehehe. Bu, masih ada tahap seleksi akhir. Peluangnya 1/10. Tenang saja, kamu juga bisa lolos di tahap akhir. Itu belum tentu. Keputusan akhir ada di tangan Jenderal Wuan. Orang besar seperti dia. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Jing Wei, dia kemana sih?
Jenderal Sen, ini adalah 10 rencana yang lolos seleksi tahap awal. Yang paling unggul adalah yang ini. Ada apa dengan Zhen Shuai? Keluarga Xia benar-benar berani sekali. Mereka berani sekali bermain curang denganku. Keluarkan pengumuman. Besok siang jam 2. Suruh semua yang lolos tahap awal datang ke aula pertemuan. Baik. Komandan Huan sudah memilih proposal terbaik. Demi menjaga keadilan, juga agar semua orang merasa puas dan menerima, rencana yang dipilih langsung oleh Jenderal Sen ini adalah Cai Yun Tian Cai, rencana pengembangan Chun Cheng Yong Chun. Wah, sungguh luar biasa. Memang, tidak hanya dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga memiliki keunggulan tersendiri dalam hal penampilan. Selain itu, untuk kesejahteraan rakyat Kunzu dan peningkatan lapangan kerja, ini jauh lebih baik daripada kita. Ya, sangat bagus. Sepertinya semua orang setuju dengan rencana yang dipilih oleh Tuan Sen. Selanjutnya, mari kita undang pemilik rencana ini, Nona Xia Ziyu, untuk naik ke panggung. Tunggu. Jenderal Li, apakah Anda salah paham? Rencana ini sebenarnya disediakan oleh keluarga Xia kami. Rencana yang tertulis di sini memang milik grup Xia kalian. Tapi dengan trik-trik kalian yang begitu, apakah bisa menipu mata Jenderal Sen? Sebenarnya, pemilik rencana ini adalah Nona Xia Ziyu. Namun, grup Xia kalian telah menukar-nukar rencana ini setelah mencurinya. Mereka mengubah namanya menjadi milik mereka, dan mengirimkannya kepada Jenderal Sen. Oh, begitu rupanya. Benar, Xia Ziyu lah yang sebenarnya menopang perusahaan teknologi Langit Biru. Kudengar sebelumnya dia sengaja diusir dari keluarga Xia. Jenderal Li, jika Anda mengatakan seperti itu, apakah Anda punya bukti? Jika tidak ada bukti, itu berarti Anda memfitnah. Karena kalian mengatakan itu fitnah, saya tanya kamu, siapa yang menulis rencana ini di antara kalian? Saya yang menulisnya. Baik, sekarang saya tanya kamu, apa yang dibahas pada bagian kedua, subbagian ke-7 dari rencana ini? Saya kira saya tahu. Cepat katakan. Cepat. Waktunya terlalu sempit, saya belum sempat membacanya. Nona Xia Ziyu, tolong beritahu dia. Itu adalah analisis tentang adat istiadat lokal Kunshan, dan darinya disimpulkan unsur-unsur budaya yang perlu dimasukkan saat mengembangkan resep ramuan awet muda. Bagaimana keluarga Xia bisa melakukan hal seperti ini? Terlalu keterlaluan. Iya, memang tidak manusiawi. Bawa ke sini. Dan, ternyata kamu Ziyu. Maaf. Keluarga Xia yang menyuruhku untuk mengganti rencana kerjamu. Mereka memberiku 1 juta. Grup Xia. Apakah kalian masih ada yang ingin dikatakan? Kamu bilang keluarga Xia itu seperti apa? Keluarga Xia ini benar-benar bodoh. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Masih manusiakah? Berani menipu di depan Gunung Dewa Wuan. Sungguh mencari mati. Ayo, usir mereka keluar. Cepat-cepat. Mereka akan menyesal. Tunggu saja. Nona Xia Ziyu, Jenderal Sen ingin bertemu. Jenderal Sen ingin bertemu denganku. 2. Kamu adalah Jenderal Wuan. Lain kali, Nona Yu, saya berharap dengan pil awet muda, lihatlah sendiri, meskipun harus bekerja sama dengan perusahaan lain, juga harus mencari kata-kata. Baiklah. Resep Zubi Yuan dan ini sangat berharga, begitu saja diberikan padaku, tentu saja. Saya berharap Anda bisa menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat Kunzu. Mengapa pedagang ini terdengar begitu familiar? Nona, silakan ke sini. Hampir ketahuan. Ziyu. Orang biasa tak bersalah. Yang bersalah karena memiliki harta benda berharga. Kau tahu, kita memiliki sesuatu yang sangat penting.
Bagaimana kita harus melakukannya? Resep ramuan awet muda ini adalah hadiah dari Jenderal Wuan untuk Ziyu kita. Siapa yang berani merebutnya? Ziyu, apakah kamu sudah melihat seperti apa penampilan pria tampan itu? Belum melihat. Ini ramuan awet muda, sudah sampai di tangan, tapi kita kan tidak punya uang untuk mengembangkannya. Iya, benar. Bagaimana kalau kita jual saja? Tidak bisa. Jenderal Wuan mengatakan saya harus mengembangkan ramuan menjaga kecantikan ini sendiri. Apa maksudnya itu? Kita kan tidak punya modal untuk memulai. Seharusnya dalam waktu dekat akan ada perusahaan lain yang datang dan menawarkan kerjasama, kan? Aduh, ayah. Bagaimana ini? Kamu kan seharusnya bisa memberi keputusan. Semua ini salahmu. Sekarang kau malah bertanya padaku apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau kita menikahi Ziyu kembali? Sekarang sepertinya hanya cara ini yang bisa menyelamatkan keluarga Xia. Ayah. Saat ini meminta bantuan kepada Lao Er dan yang lainnya. Mereka pasti akan meminta harga yang sangat tinggi. Cepatlah persiapkan hadiah. Kali ini aku pergi sendiri. Anak kedua menyimpan dendam yang sangat besar terhadap keluargamu. Cepat pergi. Iya. Sekarang masih datang untuk apa? Ziyua. Hehe. Semua keluarga Xia, maafkan kamu. Semua salah kakek, karena kerugian 3 miliar yuan akibat obat kecantikan Meina Meiyan. Saya jadi bingung. Baru setuju dengan pendapatmu. Dabote, diam-diam mengubah rencana yang kamu buat. Kakek benar-benar menyesal. Kakek, sekarang kamu mengatakan ini. Untuk apa, Ziyu? Darah yang mengalir dalam dirimu adalah darah keluarga Xia. Kau tidak bisa membiarkan keluarga Xia menderita. Berikan keluarga Xia kesempatan lagi. Kebebasan. Apa aku harus meminta istriku memberi kesempatan pada keluarga Xia? Bukan, tidak mungkin. Ini urusan keluarga Xia. Tidak ada hakmu untuk berbicara. Ciuman itu suamiku. Dia merasa dia tidak perlu ikut bicara? Apa semuanya bisa dibicarakan begitu saja? Pertama, harus mendirikan perusahaan baru. Dan harus independen dari grup Xia. Kedua, kalian harus menyediakan dana 1 miliar untuk investasi, sebagai modal awal. Mengenai saham, istriku memegang 60%, mertuaku masing-masing memegang 10%, keluarga kalian hanya memegang 20%. Yan Jingwei, nafsumu terlalu besar. Keluarga Xia menginvestasikan 10 miliar, tetapi tidak memiliki hak suara apapun. Sedangkan yang kalian berikan hanyalah sebuah resep kecantikan, sepihak. Kau jelas-jelas memerasku. Kalian benar-benar rakus sekali. Kita lihat saja siapa yang mau menerima kondisimu itu. HMPH. Selamat jalan. Terima kasih kau selalu percaya padaku. Setelah melewati semua ini, aku hanya mengerti siapa yang benar-benar peduli padaku. Jika perusahaan lain mengajakku bekerja sama, apakah aku juga harus mengajukan syarat ini? Aku tidak punya kuasa bicara, suatu saat nanti pasti akan dipecat. Sayang. Sebenarnya aku selalu berharap kamu bisa menjalankan usaha sendiri. Jangan bekerja sama dengan perusahaan manapun. Tapi setelah kuperkirakan, modal awal saja sudah membutuhkan 5 miliar. Jadi aku perlahan-lahan mencari cara. Papa, Mama, kalian istirahat dulu ya. Aku akan memasak untuk kalian. Hei, tunggu dulu. Tolong jemput seseorang untukku dulu. Sahabatku dari Beijing akan tiba hari ini. Tapi kamu harus berhati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena dia beracun.